Mungkin saudara pernah mendengar dua pertanyaan berikut. Yang pertama, tunjukkan di dalam Alkitab, Yesus pernah berkata bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Dan yang pertanyaan kedua adalah, Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Lalu mengapa orang-orang Kristen justru menyembah Yesus? Nah, dua pertanyaan ini akan saya coba jawab saudara. Walaupun pertanyaan tentang pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan, itu saya sudah bahas di video sebelumnya dengan judul Diangkat Menjadi Tuhan. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi di bawah. Saudara bisa cek sendiri dan saudara bisa dengarkan penjelasannya beserta dalil Alkitabnya. Nah, sekarang saya akan memberikan jawaban terkait dua pertanyaan itu dengan dalil yang berbeda. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan di skip, dan semoga saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi Yesus berkata, kalau kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu melihat Dia dan kamu telah mengenal Dia. Jadi otomatis Yesus sendiri mengaku bahwa dirinya adalah Bapa itu sendiri. Saya lanjutkan ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus mengira bahwa apa yang dikatakan Yesus barusan itu adalah sebuah kiasan. Lalu kemudian Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dan ini jawaban Yesus di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Firman Allah yang adalah Allah itu sendiri ada di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, Bapa diam di dalam aku, dan pekerjaan yang aku lakukan itu dilakukan oleh Bapa yang ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Kristen percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Lalu bagaimana mungkin Yesus dikatakan anak sementara Dia adalah Bapa? Yang anak adalah yang lahir dari rahim Maria, yaitu wujud manusia. Tetapi roh, sang firman yang ada di dalam manusia itulah yang disebut Allah atau disebut Bapa. Nah, sekarang kita akan lihat ayat-ayat di mana Yesus disembah pada saat itu. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi saat lahir pun orang-orang Majus sudah datang untuk menyembah Yesus. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi pentahiran dari kusta itu harus dibuktikan oleh imam. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan pergilah kepada imam, agar dibuktikan bahwa memang benar orang yang sakit kusta ini sudah sembuh. Itu aturan di dalam hukum Taurat. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya,
maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikut orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saya tidak bacakan semua perikopnya, saudara-saudara bisa baca sendiri nanti. Yang jelas bahwa anak yang meninggal itu akhirnya hidup kembali. Matius pasal 14 ayat 25-33. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yohanes pasal 14 ayat ke-14. Ini adalah ayat terakhir yang akan saya bacakan, saudara. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi dari semua ayat yang saya bacakan jelas bahwa Yesus sendiri mengaku dirinya adalah Allah. Yesus sendiri adalah Tuhan. Dan segala perbuatan yang dilakukannya itu adalah dilakukan oleh Allah itu sendiri yang ada di dalam dirinya. Dan Yesus mengakui hal itu. Bapa di dalam aku. Bapa di dalam akulah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan apa yang dimaksud, saudara? Mujizat-mujizat yang banyak disaksikan oleh orang-orang di zaman itu. Dan bahkan orang-orang di zaman itu, mereka yang percaya datang menyembah Yesus. Jadi keyakinan orang Kristen, kepercayaan orang Kristen terhadap Yesus sebagai Allah dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri bukan tanpa dasar dan bukan tanpa dalil. Semua itu dijelaskan di dalam kitab suci. Karena kami baca, kami pahami dan kami yakini, maka kami praktekkan. Jadi jelas, saudara, ya, bahwa penyembahan orang Kristen terhadap Yesus bukan dibuat-buat, bukan dirancang, tapi memang